wabarakatuh. Hai Sobat Syariah, perkenalkan saya Adelia Sari dengan NIM 90500123051. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai masalah utama ekonomi makro. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa sih itu makroekonomi? Nah, makroekonomi adalah cabang ilmu yang fokus mengkaji ekonomi secara agregatif atau secara menyeluruh. Nah, adapun objek pembahasan ekonomi makro diantaranya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi, serta diferensiasi nilai tukar mata uang. Nah, adapun faktor utama dari masalah tersebut yaitu adanya kelangkaan dan pilihan. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari data statistik pada tahun 2024 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, lebih lambat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5,5%. Nah, yang kedua yaitu pengangguran yang tinggi. Dilihat dari data statistik pada tahun 2024 bahwa tingkat pengangguran terbuka sebanyak 4,91%. Yang ketiga adalah inflasi yang tinggi. Dengan kenaikan harga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah diferensiasi nilai tukar mata uang. Nah, adapun solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu adanya kebijakan fiskal, yaitu adanya pengaturan oleh pemerintah mengenai APBN. Hal ini diatur oleh Direktorat Pajak. Dan yang kedua, yaitu adanya kebijakan moneter, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar untuk stabilitas tingkat harga dan nilai kurs yang diatur oleh OJK dan BI atau Bank Indonesia. Dan yang terakhir itu kebijakan perdagangan, yaitu adanya kebijakan mengenai barang yang diproduksi dan barang yang diimpor serta yang diekspor. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu pemerintah sebagai pembeli besar. Kapan dikatakan pemerintah sebagai pembeli besar? Yaitu ketika melakukan pembelanjaan publik, contohnya seperti pembelanjaan dalam pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua yaitu pemerintah sebagai penjual besar. Nah, kapan pemerintah dikatakan sebagai penjual besar? Ketika pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan digunakan sebagai salah satu pendapatan negara. Nah, salah satu contoh perusahaannya itu perusahaan BUMN. Contohnya seperti PLN, PDAM, dan Pertamina. Dan yang ketiga yaitu pemerintah sebagai regulator. Artinya, pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat, bukan kepada negara atau swasta. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, dalam ekonomi mikro, uang itu tidak penting. Yang penting adalah harga komoditas atau relative price. Karena jantung ekonomi mikro adalah teori utility yang mengatakan bahwa harga tergantung pada nilai guna, sedangkan ekonomi makro itu nilai uang itu penting. Nah, ekonomi mikro ini berbicara tentang individu dan sejumlah individu, sedangkan ekonomi makro berbicara tentang adanya unsur pemerintahan. Nah, selanjutnya perbedaannya yaitu terletak pada ekonomi mikro itu mempelajari fungsi-fungsi industri, sedangkan ekonomi makro itu mempelajari faktor-faktor dari industri tersebut. Nah, dalam pengambilan keputusannya, ekonomi mikro itu keputusan berdasarkan individual saja, sedangkan ekonomi makro itu mengambil keputusan secara agregatif atau secara menyeluruh. Nah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini mengenai masalah utama ekonomi makro syariah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.